yang ingin dikembangkan dari sana, yang belum ada di sana kita kembangkan, yang belum lengkap kita lengkapi dari program tersebut gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UM Metro Podcast, podcastnya Generasi Sukses. Dengan perbincangan yang menarik, tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Kali ini bersama saya, Farida Ramalia. Tentunya saya nggak sendiri karena hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Dan di sini sudah hadir Kak Didik dan Kak Faisal. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Didik dan Kak Faisal mungkin boleh memperkenalkan dirinya ke Sobat Sivika semua. Mungkin dimulai dari Kak Didik dulu. Oke, terima kasih Kak, izin memperkenalkan diri. Nama Didi Andrianto dari Prodi Pendidikan Biologi UM Metro. Di sini juga saya di UKM dari UKM Pramuka sebagai Dewan Kehormatan. Kalau dari sebutan himpunan-himpunan pada umumnya mungkin itu bisa disebut sebagai DEMIS. Oke. Gitu Kak. Iya. Mungkin boleh Kak Faisal? Sebelumnya perkenalkan, saya Faisal Nur Arifin dari Fakultas Hukum. Saya di UKM Pramuka ataupun Racana diamanahkan sebagai ketua Dewan Racana. Nah, kalau kita ibaratkan di himpunan yaitu ketua umumnya kan. Jadi kalau kita spill ini kayak boleh di-spill. strukturnya Iya. Racana. Jadi kalau Kak Didi sendiri itu sebagai Dewan Kehormatan, Iya. itu tingkatannya beda dua dari saya. Saya ketua Dewan Racana, beliau Dewan Kehormatan. Jadi kalau di Racana itu runtutannya itu sebagai pengurus, ketua, habis itu Ada pemangku adat pemangku ya? Iya, adat, pemangku adat. Dewan Kehormatan. Oke, jadi gitu. Jadi Kak Didik hari ini selaku Dewan Kehormatan Kehormatan, iya, dan Dewan Kak Faisal Ketua Dewan Racana. ya dari UKM Pramuka UM Metro. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang nih bagaimana behind the scenes perjalanan tim menuju lolos PPK Ormawa. Oke. Oke Kak. Kak Didik dan Kak Faisal mungkin boleh diceritakan atau di-spill gimana sih awal mula ide proyek ini muncul? Apakah ide ini muncul dari riset ataukah dari pengalaman kakak-kakak sendiri dan tim? Ya, baik Kak, mungkin awal mula muncul ini kan kita sebagai mahasiswa mengikuti program Kak kuliah Didik juga. mungkin boleh lebih keras suaranya. Oke, baik Kak. Sebagai mahasiswa kita juga kuliah kan, kuliah. Setelah pulang kuliah kita ngumpul di sanggar, kemudian ada dari kampus juga, dari bagian kemahasiswaan itu memberikan kayak program-program yang boleh diikuti nih oleh mahasiswa kan, ada PPK Ormawa, PKM dan lain sebagainya. Nah, dari kita ngumpulnya di sanggar itu kita pengen nih ikut juga nih kan, yuk kita nyoba iseng-iseng kan. Nah, Untuk ngisi kegiatan kita untuk kayak ngisi kegiatan setelah pulang dari kampus dan dari sekolah ada mata kuliah kan. Nah, Iya. kemudian setelah berkumpul berbincang-bincang sedikit, kita mencari judulnya itu, kita flashback di tahun 2021, yaitu Pramuka juga kita kan lolos di program Wiradesa tahun 2021. Nah, di sana kita melihat apa yang ingin dikembangkan dari sana, yang belum ada di sana kita kembangkan, yang belum lengkap kita lengkapi dari program tersebut gitu kan. Mungkin kalau dari Faisal namanya ya mungkin ya itu Kak, pandangannya kita dari program tahun lalu sehingganya di PPK tahun 2024 tepatnya tahun kemarin itu kita melengkapi kurangnya. Kan setiap kegiatan pasti ada kurangnya Kak ya. Jadi di situ kita saling melengkapi lah ya. Dan saling mengembangkan apa potensi desa ini yang bisa dikembangkan lagi. Oh, ternyata ada. Jadi kita ambil lagi. gitu kan di desa tersebut, karena mungkin hubungan atau MOU sudah ada di desa tersebut, jadi lebih mudah ibaratnya kan. Oke, jadi ide proyek ini muncul dari berkembangnya proyek Wiradesa. Ya. Oke, nah kira-kira seberapa sulit sih Kak dalam penyusunan proposal hingga akhirnya proposal ini bisa lolos, dan apa juga yang menjadi tantangan terbesar dalam penyusunan proyek ini?
tentunya kalau dibilang sulit betul Iya, ya. lumayan sulit lah. Tapi kalau kita kan namanya tim. Nah, kalau namanya tim, kalau kita jalani bareng-bareng itu Terasa mudah, ya, terasa ringan gitu kan ya. tentunya dengan adanya bantuan dari Dewan Kehormatan, bahkan support dari kampus, support dari pembina, itu sangat mendukung dan membantu kita banget. Iya, benar. Mungkin juga dari kawan-kawan juga kan, dari kawan-kawan juga yang membentuk PPK Ormawa ini, anggotanya untuk menyusun proposal itu sebagian besar itu mungkin belum pernah ikut juga dalam program-program lainnya yang dari pemerintah itu kan, kayak PKM atau PPK Ormawa sebelumnya. Itu sebagian besar itu belum banyak yang ikut juga. Jadi kita bareng-bareng belajar bareng-bareng, yang sudah pernah ikut, yang sudah pernah berpengalaman itu juga memberikan ke rekan-rekannya, ke teman-temannya itu, supaya bisa bareng-bareng menyusun proposal tersebut. Oke, jadi tantangannya karena mungkin kurangnya pemahaman ya, karena ada beberapa dari tim yang belum pernah ikut terjun untuk menggarap proyek tersebut, tapi karena mungkin kerjasamanya, jadi bisa dibimbing ya adik-adiknya gitu. Nah, selanjutnya gimana sih Kak sistem pembagian tugas nih untuk proses penyusunan proposalnya? Untuk sistem pembagian tugas, sistem pembagian tugas dari kita, dari kawan-kawan kita juga, kita dibagi nih untuk penyusunan sub proposal tersebut diberikan tugas masing-masing. Misalnya ada 3 atau 4 sub di dalam proposal. Nah, kita bagi nih beberapa anggota, misalnya 10 dibikin satu sub 3 orang atau 4 orang, 3 orang, sesuai dengan kemampuan atau basic persyaratan dan basic di ininya proposal tersebut. Jadi dari ide pokok pikiran teman-teman pramuka yang kita bagi itu nanti kita jadikan satu, Kak. Nah, sehingganya bisa jadi satu tujuan. Mungkin juga setelah kita bagi-bagi tadi, kita juga tetap mengusulkan dengan dosen pembimbing juga, pembimbing dari PPK Ormawa, yaitu Pak Lukito, dari dosen UM juga. Jadi tetap konsultasi. Biar lebih nyaman lah ibaratnya. Ada kesepakatan bareng gitu kan. Kesepakatan bareng. Biar nggak satu pihak gitu. Oke, jadi semua dibagi rata ya Kak tugasnya. Oke, nah pernah nggak sih Kak, kan kita dibagi dalam tim tuh ya. Nah, dalam tim itu pernah nggak sih terjadi perbedaan pendapat atau konflik dalam perancangan proyek ini? Nah, gimana nih cara Kak Didik dan Kak Faisal menyelesaikan konflik yang terjadi dengan anggota timnya itu? Pastinya ada konflik sih. Cara mengatasinya mungkin kita di PPK Ormawa ini kita satuin tujuan kita dalam PPK Ormawa untuk apa, bagaimana, untuk kebaikan kita, kebaikan UKM Pramuka, gimana kita satuin tujuan. Setelah itu kita bernegosiasi, ibaratnya kita boleh memberikan argumen kita untuk terkait perbedaan pendapat atau gimana. Jadi kita cari jalan tengahnya gitu. Tentunya kita juga ngundang dari Dewan Kehormatan untuk menjadi motivasi ataupun penengah, bahkan memanggil untuk pembina untuk menyampaikan gimana baiknya dalam konflik ini. Ya, jadi selalu mencari penasehat ya Kak. Iya, cari penasehat. Ketika terjadi konflik, Kakak dan tim mencari penasehat yang bisa membantu, menengahi konflik. Ya, betul. Kayaknya nggak bisa. Ya, mungkin. Lebih berwenang. Seperti itu sih kurang lebih Kak. Oke Kak, mungkin bisa nih diceritakan momen ketika Kakak dan tim tahu bahwa proposal ini berhasil dan mendapatkan pendanaan. Apa nih reaksi kakak-kakak dan tim pertama kali? Tentunya seneng banget ya. Nggak expect gitu kan. Nggak nyangka gitu kan, udah. Awalnya dari kita ngumpul gabut, cari-cari kegiatan, sepatu kan bisa nambah pengalaman. Iya benar. Ya, jadi seneng ya Kak ya semuanya. Iya, alhamdulillah seneng. Nah, setelah dinyatakan lolos nih, apa sih yang kakak-kakak dan tim lakukan?
Oke, pertama itu setelah lolos kemudian kita merasa senang tadi, yang dilakukan kita melakukan rapat. Iya, melakukan rapat. Mungkin kalau untuk rapat pertama itu setelah ada pengumuman lolos dari Kemendikbud, kita menggunakan rapatnya itu via online dulu terlebih dahulu. Oke, setelah via online kita bagi nih strukturalnya. Setelah dibagi ada ketua sudah terbentuk dari awal emang. Yang belum ini ada wakil, ketua, sekretaris, bendahara, bagian humas, bagian dan lain sebagainya kan belum ada nih kan. Nah, setelah dibentuk, ditulis namanya, sampai pertemuan atau rapat kedua itu membagi tugas job masing-masing untuk terjun atau untuk melaksanakan PPK Ormawa tersebut. Tentunya dengan keterimanya ini, jadi semangat teman-teman untuk berkegiatan itu kayak udah meningkat gitu. Iya, lebih Menyala. menyala ya. Jadi lebih mudah daripada penyusunan proposal karena teman-teman udah punya apa ya, tujuan ya, tujuan support pemerintah bahkan kampus juga ya. Kampus juga Iya. ya. Bener banget ya, Kak. Nah, apa sih Kak kendala terbesar yang Kakak dan tim hadapi setelah mendapatkan pendanaan? Apakah sesuai ekspektasi atau menjadi lebih menantang gitu untuk kakak-kakak dan tim? Tentunya lebih menantang kayak Lebih Iya. menantang ya. Bener banget. kendala sebenarnya nggak kita permasalahkan sih, tapi Kita atasi gitu ya. di tempat desa yang kita tuju itu kurang lebih jarak tempuhnya itu 10 kilo lebih kayak. Iya, benar. Nah, itu lumayan untuk menguras fisik, tenaga, bahkan dompet. Iya. Kurang lebih begitu kak. Mungkin ini juga ada beberapa itu kan yang mungkin miskomunikasi, kadang-kadang ada, namanya kita juga manusia itu kan. Iya. Iya. Kadang-kadang miskomunikasi, jadi adalah beberapa konflik atau gimana gitu, Kak. Kak mungkin boleh di-spill nih, pendanaannya gimana tuh? Apakah sesuai dengan ekspektasi kakak-kakak dan tim? Alhamdulillah. Ekspektasinya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebih Kurang lebih berapa kayak? ya sekitaran 30 lebih. 30 lebih. Tentunya juga kita mahasiswa itu kan agak kaget juga Nah, dengan kaget. Shock gitu ya. Iya. dengan apa Dengan dana iya, dengan dana sebesar itu kan. Nah, kita seorang mahasiswa belum pernah Megang. diamanahin segitu untuk menjalankan Iya. program di desa tersebut. Tentunya juga menjadi pengalaman bagi si pendahara untuk membagi Untuk mengatur keuangannya. Iya, betul. Tentunya juga itu menjadi kendala kita juga kak. Soalnya kembali ke diri kita masing-masing terkait pemegang dana itu agar mahasiswa itu lebih Bertanggung jawab, iya, bertanggung itu yang jawab. kita khawatirkan sebenarnya, akan tetapi kita selalu berpikiran positif aja, selalu support, selalu Koordinir juga koordinasi, dengan komunikasi, pembina dan sehingga tidak ada masyarakat, miskom ya. terkait dana tersebut. Iya, betul. Itu harapan Jadi, kita. transparan lah ya. Iya. Transparansi. Nah, gimana nih Kak, program-program yang sudah dilaksanakan itu apakah ada kendala-kendalanya atau semuanya berjalan sesuai dengan rencana kakak-kakak dan tim? Tentunya kalau berjalan, alhamdulillah, buktinya selesai kak ya. Selesai sampai sekarang. Selesai dan pendataan juga alhamdulillah udah selesai. Tentunya kalau konflik dulu kayaknya sempet ada kak ya. Iya, kayak sedikit sih ada. Cuman gini, di proposal sama di masyarakat Iya, gitu masyarakatnya ibaratnya. langsung. Ketika kan kasih contoh ya sedikit ya. Di proposal itu kita buat greenhouse, buat greenhouse karena kan untuk KWT, kelompok wanita tani, kita buat greenhouse dengan menggunakan paranet dengan dikelilingi bambu atau kayu ibaratnya. Mungkin dengan tujuan proposal itu memanfaatkan alam. Alam Kak. ya, Iya, alam betul. itu biar Mungkin nggak terlalu. perspektif masyarakat itu berbeda dari kita. Oh, gitu. Nah, Jadi di situ ada terjadinya cekcok dikit Cekcok Kak. dikit. Sama Iya. diskusi Diskusi kecil bareng sedikit. aparat, bareng iya, pihak desa, ketua ataupun KWT. ketua KWT, ketua kelompok tani juga. Iya. Jadi mereka itu kok kayak gini ibaratnya gitu kan, kayak kurang gimana. Nggak. Soalnya sebelumnya itu kan
menggunakan yang lebih paten ibaratnya, yang program apa sebelum tahun 2021 yaitu Wira Desa itu saja terkena angin bencana lah, itu Iya, roboh. Nah, iya. maka oleh sebab itu mungkin masyarakat juga mintanya yang lebih kuat ibaratnya, Lebih kuat, iya. lebih paten sesuai dengan standarnya atau sesuai dengan ke ininya lah. Maka di situ kita siasati bareng-bareng pihak masyarakat, pihak aparat, pihak ketua KWT, kita siasati bareng-bareng, kita diskusikan gimana selayaknya greenhouse itu. Maka kita ambil jalan, kita pakai baja ringan Kak ya. Ya, pakai baja jaringan, kemudian untuk dinding kita Plastik ini Kak ya. pakai plastik yang khusus untuk greenhouse yang Pemantul. rapat ininya, Iya. udaranya. Gitu. Iya. Nah, mungkin selain greenhouse ada lagi nggak sih program-program kerja kakak-kakak Danti? Mungkin boleh di-spill nih. Sedikit ada kayak pelatihan Kak, Pelatihan apa itu, Kak? pelatihan pertama kita melakukan pelatihan di kewirausahaan. Nih ya, kewirausahaan karena kita kan lebih condong ke wirausahaan karena program PPK tersebut kewirausahaan, dan materi tersebut alhamdulillah juga diisi oleh dosen pembimbing kita juga dari UM Metro gitu. Adapun materi selanjutnya yaitu dari WR3 Kak ya. Iya, WR3 Dari Bunda Eva, yang mana beliau memberikan ilmunya terkait cara gimana pembuatan empek-empek ala-ala Palembang. Iya, beliau benar-benar, kan iya. asli dari Iya. Palembang. Dibagi ininya bareng-bareng KWT desa di sana. lebih condong apa pelatihan ke pembuatan usaha kue gitu ya, atau sejenisnya makanan-makanan. Oke. Duh, Kak kehabisan topik lagi. Ada ini spill kegiatannya ya. Mungkin spill lagi ya. Oke. Kak, mungkin ada lagi nggak sih kegiatan-kegiatan lain yang menjadi program dalam PPK Ormawa itu? Tentunya kita juga membantu Kak ya daripada Iya, pemasaran membantu. tersebut, sehingga kita mengisi omelet di pasar, membantu mereka membagikan di sosial media, Memasarkan di via online gitu kan. Iya. Ya. via offline juga. Terus juga kemarin kita bantu di lingkup lingkup kampus Kak. Iya, Nah, lingkup kampus. yang Jadi mana kita pakai sistem kantin kejujuran. Oh iya, yang ada di depan BAK itu ya? Iya, Iya, benar. betul. Jadi kantin kejujuran di mana kita nggak yang namanya penjual itu nggak mau rugi ya, tapi dari sisi apa ya, ingin mengetahui gimana sih tingkat kejujuran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Iya. Metro, sehingga kita pakai kantin kejujuran. Ya, Iya, luar biasa sekali. Nah, juga menambah apa kas pemasukan kas kita. yang baik di desa terkait penjualan kue ataupun kas di Placana atau UKM Pramuka UM itu. Tentunya terkait untung ataupun rugi itu 11-12 Kak. Kadang untung, kadang rugi. juga ya. Kadang yang paling ngeselin kayak giliran kita kan namanya kantin kejujuran kan ditinggal Kak ya. ya. Nah, kalau itu musim hujan Kak. Nah, kita bingung. Aduh, Ada yang mau hujan. ada yang di kampus, ada yang ada yang enggak enggak. kebetulan kan. Jadi kita saling apa ya, kayak ini kamu loh gitu yang ngambil. Akhirnya pernah pada suatu hari itu aku sama Kak Didi kayak Iya, sampai malam ya. malam. Sampai malam. Lupa nggak diambil. Nah, bahkan kehujanan juga, jadi di situ kuenya ya basah. Tapi alhamdulillahnya juga nggak sebagian semua. Iya. Ada, alhamdulillah Ada udah. orang baik lah Iya. Iya. yang sempet neduhin. Iya. Iya, jadi alhamdulillahnya masih ada orang baik yang bisa Iya, neduhin. benar. Kampus ini masih ada orang baik kan. Iya. Oke, Kak, mungkin kalau Sobat Civika ada yang mau mencoba PPK Ormawa, apa sih saran terbaik dari kakak-kakak? Mungkin dari Kak Didik dulu, apa sarannya? Oke, saran yang pertama mungkin ada nih kayak misalnya kan di kampus juga kayak mengadakan sosialisasi terkait program-program kampus Merdeka. Nah itu kita mengikuti nih kayak pelatihan sebelumnya, mengikuti pelatihan tersebut,
Kemudian untuk anggotanya diambil atau dilihat yang adalah minimal 1 atau 2 orang yang pernah mengikuti program sebelumnya. Jadi lebih kayak permudah atau sudah tahu jalan, sudah tahu jalurnya, jadi lebih ringan itu, seperti itu. Tentunya kita juga untuk teman-teman yang ingin ikut PPK Ormawa ke depannya, tentunya kita harus melihat referensi Kak, karena pentingnya referensi ataupun untuk pandangan kita gimana sih PPK itu sendiri, gimana sih baiknya. Terus ketika ada langkah-langkah seleksi, maka saran kita harus sesuai nih kayak sesuai persyaratan, harus sesuai pedoman, jangan dikurang, jangan dilebih. Nah itu jadi salah satu poin penting pusat untuk menilai lolos atau layaknya tidaknya kita. Oke, jadi harus sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan, ada, yang sudah ditetapkan. Oke Kak, gimana nih respon masyarakat terkait dengan program-program yang kakak-kakak bawakan dengan tim? Tentunya mereka sangat terbantu Kak ya, bahkan seneng kan. Terbantu. Namanya orang tua kumpul bareng anak muda-muda itu kayaknya serasa jiwa mereka tuh muda lagi. Benar banget. Terus juga untuk aparat kampung, aparat desa, kemudian kelompok-kelompok tani atau kelompok wanita tani tersebut, itu mereka menerima dengan baik terkait ini atau hubungan sesama anggota program PPK Ormawa ini gitu kan. Tentunya dengan adanya PPK Ormawa ini, jadi teman-teman anggota yang first time, yang belum tahu, yang masih ambigu dalam PPK itu, mereka tahu oh ini ya sosial dalam bermasyarakat. Jadi pramuka tuh nggak semena-mena cuman PBB, semapur, pionering, tapi masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Kita pramuka itu harus terjun ke masyarakat, kita tunjukin kalau Praja Muda Karana itu andil aktif dalam masyarakat. Yeah. Karena singkatan dari Praja Muda Karana itu dari bahasa Latin nggak? Apa Praja. tuh, Kak? Praja itu sekumpulan Kak, sekumpulan pemuda-pemudi karena yang mempunyai inovatif. Jadi sekelompok pemuda-pemudi yang mempunyai kreatif sehingganya bisa bermanfaat dalam masyarakat. Terutama kita mengangkat ikon tunas kelapa Kak ya. Di mana tunas kelapa itu diletakkan di mana aja itu tumbuh. Orang nggak kita taruh di tanah, bertunas dia. Iya, betul. Jadi kita ambil juga pohon kelapa, dari daun, batang, buah, itu sangat bermanfaat. Semua bisa dimanfaatkan. Untuk keanggotaan juga kan, itu kan nggak mayoritas sama nih, misalnya semesternya yang semester 6 atau semester 7 kan. Nah ada juga nih semester 5 atau semester 3 yang belum melaksanakan KKN ibaratnya. Nah dengan adanya PPK Ormawa ini, mereka sudah dilatih seperti KKN terlebih dahulu gitu. Jadi mereka sudah mendapatkan pengalaman terlebih dahulu. Pengalaman dengan masyarakat atau program-program yang dilaksanain di masyarakat tersebut. Sama juga kemarin kalau nggak salah ada Kak ya dari semester 1-2 ya. Semester 1-2 itu ikut andil dalam suksesnya mensukseskan program PPK Ormawa ya, karena kan kalau melihat persyaratan dari PPK itu sendiri dari semester 3 sampai semester 6 ya. Semester 3 sampai jadi peluang dari semester 1 sampai semester 2 itu nggak ada. Jadi maka kita buka buat teman-teman dari semester 1 yang nggak bisa itu, andil aja nggak apa-apa. Kita ambil pelajarannya bareng-bareng, sehingganya kalau kedepannya kita ngambil program ini ada pandangannya Kak, ada referensi, referensi, ada pengalaman yang bisa diterapkan untuk kedepannya nanti. Baiknya gimana? Kan sudah tahu Dota Medan. Nah Kak, kita balik lagi nih. Tadi kan kita sudah menyinggung sedikit konflik yang Kakak bilang mungkin ada kesalahpahaman antara masyarakat. Nah, gimana sih Kakak mengatasi kesalahpahaman yang terjadi di dalam masyarakat itu? Mungkin yang pertama kita
kumpul dulu antara anggota PPK Ormawa tersebut. Setelah kumpul kita bicarain masalahnya apa, solusinya bagaimana. Setelah itu kita datang nih, kita sowan ibaratnya ke masyarakat, ke kepala kampung, kepala aparat desa ibaratnya, kita utarain nih masalahnya apa, kita ada solusinya seperti ini. Terus kita minta pendapat juga dari masyarakat, gimana nih kalau kita menggunakan ini atau dengan cara ini, setuju atau tidak gitu kan. Berarti penyelesaiannya dengan musyawarah Iya, dengan musyawarah. masyarakat setempat. Oke. Kak, implementasi PPK Ormala apakah mengganggu perkuliahan kakak-kakak dan tim atau tidak? Tentunya tidak Kak ya. Tentunya Tidak tidak. ya. Karena kita ngambil di hari-hari di mana teman-teman libur kayak weekend. Iya, Iya. weekend. Hari-hari Kuliah. weekend ataupun juga misalnya kita kan rata-rata ya untuk kuliahan kan Senin atau 3 hari Iya. 3 hari atau 4 hari lah, itu udah banyak itu. Nah, hari-hari yang kosong tersebut atau pulang kuliah itu bisa disambi, ibaratnya kan ada namanya logbook kita sambil belajar lah bareng-bareng, mengisi, membuat referensi. Kita bahkan juga membuat produk juga kan dari PPK tersebut kan, kayak buku gitu, ringkasan terkait kegiatan dari PPK Ormawa tersebut. Oke, jadi kegiatan ini berlangsung ketika sudah selesai jam kuliah dan weekend Iya, ya? setelah Ada selesai pun jam di kuliah. jam kuliah juga Kak, pas kan kita adanya kantin kejujuran tuh Kak. Oh Karena iya, benar. dengan tujuan membantu pengembangan perekonomian pendapatan mereka, Pendapatan, ya. membantu pendapatan mereka, sehingga kita bantu di kantin kejujuran, yang mana di pagi hari itu kita jadwal Kak. Nah, kita jadwal berapa orang ngambil kue, habis itu mereka yang berangkat kuliah mampirlah untuk narok Kue, bag kotak, kue ya. itu kotak-kotak di kampus kan satu arah Kak. Jadi Iya. di situ mereka belajar gimana Berusaha juga. berkewirausahaan, gimana mereka nurunin gengsi mereka terkait bisnis. Nah, Terkait bisnis, jadi bisnis itu nggak semena-mena dan langsung gede, jadi Dimulai dari dulu. kecil baru ke besar. Iya, gitu kan, betul. ya, Nah, benar-benar. Kak, terkait program-program yang sudah terrealisasikan, bagaimana nih kelanjutannya di masyarakat? Alhamdulillah yang kita laksana ini seperti kayak kan sebelumnya melakukan kewirausahaan. Nah, melakukan kewirausahaan itu kita ada nih, kita melaksanakan program itu kayak seperti arisan. Nah, arisan kita buat, yuk ibu-ibu atau yang usaha rumahan pembuatan kue itu kita ada ini sebulan sekali arisan untuk menyisihkan uang supaya kita bisa kumpul, bisa bersosialisasi, bisa bermanfaat. Bahkan kita juga setelah sisa dari arisan tersebut atau menyisahkan, kita memberikan ke yang kurang mampu gitu kan. Kita selipkan yang kurang mampu gitu kan. Dengan tujuan kalau semisal anggota KWT itu membutuhkan ataupun kena bencana, mohon maafnya kena musibah, jadi uang dari sisa arisan itu bisa untuk membantu. Ya. Selain dari itu mereka juga bisa bersenang-senang Kak. Iya, Kayak benar-benar. contohnya kemarin mereka ke pantai, pantai, ya. Ya, mereka senang-senang. Jadi Dari hasil banyak menyisihkan efek tadi, Kak. positif dari adanya arisan tersebut. Ya mungkin juga misalnya nih ya, kita maafnya ngomong, kalau kehabisan modal ibaratnya kan, ada arisan atau ada uang kas yang disisihkan, bisa dipinjam dulu nih, pinjam dulu, terus untuk mulanginya bisa per hari sesuai pendapatannya, per hari atau per minggu. Jadi sangat membantu masyarakat setempat ya Kak ya. Banget. Kalau Oke. marketing alhamdulillah juga berjalan di bagian IG atau Facebook, kita pemasaran juga- online ya, pemasaran Kak? online. Mereka juga melanjutkan, kemudian dari berbagai tempat penjualan juga mereka, kita mencari tempat penjualan. Alhamdulillah mereka mengisi atau memberi terus berlanjut gitu di berkelanjutan di pasar tersebut. Misalnya pasar satu, kita mencari nih yang pasar mana yang belum ada atau tempat mana yang belum ada, kita cariin, kita bantu mereka
mengeluarkan atau menjualnya ke tempat-tempat tersebut. Oke. Mungkin Kak Didik dan Kak Faisal ada pesan-pesan nggak nih atau kata-kata penyemangat untuk sobat fisik sobat. Oke. Kak Didik dan Kak Faisal mungkin ada pesan dan kesan atau kata-kata penyemangat untuk teman-teman yang ada di rumah. Boleh disampaikan? Kak Didi dulu. Oke. Boleh Kak Didik dulu. Untuk penyemangat, mungkin kita niat pertama kita belajar dimanapun tempat, kapanpun itu kita belajar, kita niatkan belajar, maka ketika mencari ilmu belajar tersebut dipermudahkan apapun itu, kesulitan apapun itu dipermudah ibaratnya, karena kita meluruskan niat kita untuk mencari ilmu, bukan apa-apa, seperti itu. Terus mungkin Faisal ada? Mungkin buat teman-teman yang kedepannya tertarik dengan program ini, buat teman-teman, satu, jangan takut mencoba, karena kita nggak tahu apa ya hasil dari akhir itu sendiri. Jadi coba dulu, masalah susah atau enggaknya Urusan belakang. bareng-bareng kan program kita kan bareng teman-teman. Soalnya di situ juga kita dilatih untuk kerjasama tim, karena setiap perjuangan itu mesti ada jalannya masing-masing. Cukup, Kak. Oke. Boleh tepuk tangan untuk Kak Faisal, Kak Didik dan tim karena luar biasa sekali ya perjuangan mereka. Oke, sobat fisika. Udah aku buyar banget, Kak. Maaf ya. Ulang ya. Oke, teman-teman, mungkin boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah nih untuk Kak Faisal, Kak Didik dan juga tim. Kasih. Terima kasih ya. Oke, usai sudah bincang-bincang kita hari ini, saya Farida Ramalia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.